Bisa diceritakan tentang ini open house dari rumah ular ini seperti apa kegiatannya apa? Oke, ya. Baik, di sini ini Tulala Snake Research Center. Jadi ini tempat untuk penelitian tentang ular, khusus ular. Nah, di sini kegiatannya ya ini kita ada beberapa koleksi. Koleksi ini namanya spesimen. Jadi ularnya udah mati duluan baru kita awetkan, bukan kita bunuh ya. Jadi ini tujuannya adalah untuk edukasi. Jadi kalau kita belajar maksudnya mau edukasi keluar, kalau kita harus membawa yang hidup-hidup terus seperti ini kan istilahnya satu kita harus mencari di alam. Kalau kita terlalu sering mengambil di alam, itu otomatis ya akan merusak ekosistem di situ. Jadi kalau dengan ini kan kita bisa bawa kemana aja dan aman. Gitu. Dan di samping itu keuntungannya kita bisa membawa banyak spesimen. Dari spesimen yang sering kita temui bahkan sampai yang kita jarang temuin gitu. Nah, terutama kalau kita edukasi untuk yang berbisa tinggi itu lebih aman karena ini ya pasti tidak akan menggigit gitu ya. Terus di sini juga kita selain edukasi juga kita ini ya bikin teman-teman komunitas gitu ya, belajar nggak tentang ular aja tapi tentang bagaimana kita harus bersikap dengan ular, terus bagaimana kita saat tergigit kita harus mengatasinya bagaimana, terus apalagi ya banyak sih yang dilakukan di sini, kegiatannya banyak. Kita juga ada herding itu kita mendata, kita ya mungkin kalau di Temanggung ya kita data yang di Temanggung aja, kalau se Indonesia banyak nggak selesai. Kalau jenisnya sekitar 60 jenis ya, bukan 60 ular tapi 60 jenis. Jadi ini itu ya open house ini dibuka untuk apa ya istilahnya? Jadi supaya masyarakat itu tahu paling tidak mengenal ular itu apa. Karena orang kan dengar kata ular aja pasti ya kan gitu. Jadi ini kita mengenalin bahwa ular itu sebenarnya bermanfaat juga gitu. Tidak semengerikan yang dibayangkan orang. Nah, di sini ada 60-an jenis. Kalau untuk ularnya ya mungkin 100 lebih lah. Ini sih nggak keluar semua, masih ada berada. Ini hanya bawa kan ada yang satu jenis ada 10 ekor gitu. Kalau yang di Tulala sendiri itu ada 10 dan semuanya tidak berbisa. Nah, kalau hari ini ada banyak karena saya juga disupport sama teman saya karena suap petualang. Jadi beliau juga bawain banyak yang itu bisa dilihat nanti. Untuk komunitas yang di Temanggung sendiri itu ini apa banyak? Kalau komunitas tuh di Temanggung kurang lebih ada 4 atau 5 ya. Kalau anggotanya saya kurang gitu tahu karena saya sekarang ini nggak terlalu banyak terlibat di komunitas. Jadi saya cuma istilahnya apa ya, dampingin mereka. Kita banyak orang yang takut sama ular. Ada tips-tipsnya nggak kalau misalnya kita ketemu sama ular kan kita nggak tahu apa bisa atau enggak. Nah, ini kalau yang nggak tahu jenisnya ular apa, anggap itu semua berbahaya. Sudah satu itu. Jadi nggak usah dipegang, nggak usah dicolek ya. Jadi kalau bisa yang pasti kalau kita ketemu ular kita diam aja. Kalau ularnya di depan kita diam. Nah, kalau sudah diam kita berpikir kita mau ngapain. Kalau bisa mundur ya mundur, tapi kalau mundur lihat-lihat dulu belakangnya ada apa ya. Terus yang pasti kita diam dan biarkan ular itu lewat aja. Ya, itu aja. Intinya itu. Tapi kalau misalnya di samping kanan kiri ada kayu atau apa kan bisa diisi
dipinggirkan. Baik. Kalau di rumah itu kita punya ada sapu, ada ember, itu bisa dimanfaatkan. Jadi ularnya kita dorong masuk ke ember. Jangan dipukul-pukul. Kebanyakan orang nih ya, kalau ularnya masuk ke rumah mesti ada sapu terus dipukul-pukul. Nah ularnya tambah gerakannya tambah kencang, kitanya tambah takut biasanya. Nah itu jangan, tenang aja, ambil sapu dorong keluar. Kalau enggak masukin aja ke ember, tutup. Nah nanti bawa ke tempat yang aman baru dilepasin lagi. Itu sejauh ini diabetes ularnya dari alam terus Ini biasanya herting ya cari. Biasanya sih kalau untuk apa namanya, kalau saya pameran biasanya cari, habis itu kita balikin lah. Ya. Oh. Nah, makanya supaya mengurangi kita mencari, nah ini solusinya seperti itu. Dulu di dunia ular itu berapa tahun? Oh, saya mengawalinya dari tahun 98. Jadi kira-kira sudah berapa? 20 berapa? 24, 25. Hah? 25. 23. 23 tahun. Ya. Kalau ciri-cirinya yang berbeda sama yang enggak itu gimana? Mengidentifikasinya? Kita ke situ yuk. Nih, kadang, nah, ular yang berbisa tinggi, yang pasti kita kadang pakai patokan kepala segitiga, kebanyakan seperti itu. Sebenarnya yang berbisa tinggi itu ada famili Elapidae itu keluarga kobra, kemudian Viperidae, terus ada Crotalidae, itu ular-ular tanah, terus ada Hydropidae, itu ular laut, ya itu. Tapi ada satu spesies dari Colubridae yang berbisa juga. Nah contohnya ada di sini, ini yang contoh Colubridae, ya itu. Nanti bisa di ya. Ini yang dari Colubridae. Yang lainnya ini ada ini Elapidae, itu Viperid dan Crotalidae. Nah Hydropid ini ular laut, gitu. Nah ciri-cirinya ya sebenarnya kalau kita secara fisik banyak sih yang bilang dari sisiknya, dari apa. Yang pasti ya harus tahu itu keluarga ini. Tapi secara umum biasanya segitiga. Nah ini kepala ular ini segitiga. Tapi ini bisanya menengah. Istilahnya kalau gigit nggak sampai mematikan. Tapi catatannya ada juga yang sampai meninggal. Kenapa? Karena itu faktor-faktor yang lain. Biasanya kalau orang ketakutan, ya kan, itu sudah itu bisa jadi salah satu faktor. Jadi digigit ular ini sebenarnya nggak apa-apa, tapi karena faktor takutnya itu bisa sampai meninggal. Nah, yang segitiga beneran itu ini. Ini loh, yang segitiga beneran itu ini. Nah ini keluarga dari ini Viperid, ya ini Viperid. Yang sering di pohon. Ini di pohon. Nah kalau yang ini Crotalid ini yang di tanah, ini bandotan tanah itu. Kita kadang nggak pakai nama yang Indonesianya karena kadang rancu nama di masing-masing daerah kan beda. Jadi ini kita sebutnya kalau Selasma rhodostoma. Kalau yang tadi itu Trimeresurus punisius. Nah, sedangkan segitiga itu nggak jadi patokan karena apa? Karena keluarga Elapid itu kepalanya tidak segitiga, kepalanya bulat. Contohnya ini. Nih, ini keluarga Bungarus. Kepalanya membulat nggak segitiga. Makanya harus dikenali itu keluarga apa. Harusnya begitu. Tapi ya yang pasti kalau untuk orang awam ya sebaiknya anggap aja semuanya berbahaya aja. Tuh. Kalau kita kan nggak bisa, tapi melilit ya. Ya, nah ya mau dijelasin nggak tuh? Ya. Jadi ini sebenarnya ularnya bantet. Tapi untuk ukuran jenis ini sudah besar, ini segini, lumayan besar. Sama yang kalau yang coklat yang mana ya?
Tiga ini jenisnya sama, cuman beda subspesiesnya aja. Nah ini biasanya untuk kontes. Ini ular-ular ini lumayan kalau di apa harganya. Terus Ih, lucu kan, Mam? lucu ya. Wani. Wah, lari kaki. Ya. Lari kaki. Lucu ya ular. Nah, Rukul arwana lah lucu. Hah? Murahnya? Ya. Ini kemarin ya. Nah ini yang untuk kontes. Ini bisa jadi segitu dan masih bisa besar lagi. Untuk menghasilkan apa kulit yang bersih bagus itu biasanya ada vitaminnya ya, dikasih vitamin. Biasanya soal ada yang kasih minyak ikan. Aduh, giginya ada Bu, Ibu cobain gigi yang di meja aja nanti ya Bu ya kalau mau cobain gigi. Kalau ini jangan. Jadi ini giginya, nah gigi ular itu ada 4 macam. Tajam. Itu ada Kalau nggak percaya mereka sedot. Solenoplita, gigi kok nyedot. Soalnya ular yang bantet ini nih kalau gigit itu larinya kencang, lebih kuat daripada yang panjang. Jadi tenaganya lebih. Ini daya lontarnya jauh, tapi larinya ini biasanya dia sok deh. Katanya lebih. Masuk sini. Masuk turun lah. Kelas ban nggak pakai lu. Turun. Turun nih. Turun. Jadi ular itu kadang karena mereka nggak ada ekspresi ya, jadi mau gigit mau apa tuh kadang nggak kelihatan. Kalau yang terbiasa sih dengan bahasa tubuhnya sih biasanya bisa baca, tapi kalau yang enggak ya total. Nah kenapa kalau di sini makanya kalau kayak tadi ono yang ada yang sini terus orang mau buka jangan. Karena apa yang tahu ularnya itu yang punya. Dan mereka terbiasa dengan yang punya gitu. Jadi kalau mau pegang harus yang punya dulu yang pegang, baru nanti. Karena yang punya itu gini, kalau saya dulu dengan donat, karena ini 4,5 meter gede ya. Jadi kalau orang mau pegang itu biasanya donat ini tak pegang dulu, tak gendong dulu, tak angkat dulu, tak rasain dulu dia kayak apa. Begitu ngerasanya ngeremet-ngeremet ya sudah nggak boleh pegang, sudah nggak boleh. Gitu. Karena apa? Ya dibelit 4,5 meter ya semua. Waalaikumsalam. Itu namanya resiko. Jadi Waalaikumsalam. Ya. Meninggal dunia. Oke. Aku nggak boleh nakal ya. Ya masuk. Nah. Tuh, jadi ini 3. Jadi warnanya macam-macam. Kira nono tutupannya. Anak sama, anaknya Jonan. Natalia, Jonan. Nah, ini namanya Canis. Ini warnanya gelap, tapi saudaranya agak terang. Gimana? Oh ini Di dalam gelapnya malam. Nas. Keluar tapi nggak boleh turun. Ya. Keluar tapi nggak boleh kemana-mana itu. Nggih, sekedap tasih pegel. Alon-alon. Nggak boleh lari-larian ya. Naik sini, naik sini. Oke. No. Oke, Pak Burina. Mau kemana? Sini, naik sini. Mau kemana? Sini. Naik Emangnya tawon tuh pahit. Canis naik sini. Canis. Nah ini fungsinya lidah untuk membawi.
Jadi lidah menjulur-julur itu bukan ngece ya. Nah, jadi ini anaknya Donat, yang lainnya Tuh. di sini sama itu ya. Jadi di sini ularnya tuh tenang-tenang, oke ya. Enggak yang gitu dibuka terus lari, tuh enggak. Di anteng-anteng, ngerti kalau saya bersih-bersih sendirian, jadi enggak bandel-bandel amat pada naik. Naik. Mau kemana? Naik. Iya naik. Naik ke atas. Naik sini. Iya naik. Naik lah. Siapa? Oh nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Naik. Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh turun. Nggak boleh turun. Jadi mereka ini unik ya, apa ya, kesininya kayak ini bisa diajak ngobrol dengan ekspresi mereka yang istilahnya adem-adem aja gitu kan. Nah itu apa, gendong mau ini udah cantik, gendong ya. Anaknya warnanya bisa beda-beda ya? Iya, jadi ada. Biasanya kalau perbandingan itu ya ada normalnya, ya tergantung keluarnya sih ya. Ya ini 9331 kalau nggak salah perbandingan itu. Kalau itu genetika ya, namanya 9331. Kemana? Nggak boleh. Sini gendong aja, naik. Naik atas. Ya, ke situ. Naik atas sini. Gitu.